Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Mukni Waliyah, mahasiswi Prodi Ilmu Sosial Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Hasnawi Haris M.Hum, dan yang terhormat Bapak Dr. Samkala Ifsik MPD selaku pembimbing pertama dan kedua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Darman Manda M.Hum, dan yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Akbal M.Hum selaku penguji pertama dan kedua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Implementasi Kecerdasan Emosional pada Pembelajaran Daring di SMPN 1 Bontomaranu, Kabupaten Goa. Adapun latar belakang saya mengambil judul tersebut, yang pertama, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional ini bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu serta cakap. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama serta membangun bangsa. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang prosesnya berlangsung seumur hidup. Pendidikan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. Dalam pelaksanaan pendidikan dapat terwujud melalui 3 bentuk, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan orang tua yang memiliki peran yang sangat dominan dalam pembentukan watak, sikap, dan perkembangan emosional pada anak. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah atau instansi pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang terjadi di masyarakat yang bersifat terapan. Melalui pendidikan, suatu bangsa mampu berkembang baik dalam sektor ekonomi hingga sektor pembangunan. Dari tahun ke tahun, pendidikan semakin meningkat baik dari sisi pengaplikasian ilmu dan juga tenaga pendidik yang memadai. Tetapi berbeda halnya di masa pandemi, hal tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menjalankan amanah dengan baik. Tantangan belajar mengajar di masa pandemi ini juga sangat dirasakan oleh peserta didik dan juga pendidik. Tahun 2020 merupakan tahun pertama wabah virus corona berkembang di Indonesia. Wabah virus corona ini membuat khawatir pada semua negara. Pandemi virus corona membuat dampak besar pada komunitas dunia di Indonesia, yang dengan bertambahnya angka orang-orang yang tertular di 2020 sampai dengan Agustus 2021 sudah lebih 1 juta kasus positif telah sembuh dan lebih dari 30.000 orang yang meninggal, hampir dari segala penjuru yang telah terinfeksi. Kondisi saat ini di berbagai kehidupan sedang mengalami goncangan yang diakibatkan oleh pandemi coronavirus 2019. Tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi juga seluruh negara di Indonesia. Kondisi tersebut juga menyisir dunia pendidikan yang akhirnya terjadi kekacauan dan kekhawatiran akan kondisi pendidik dan peserta didik. Para pendidik di Indonesia tak pernah sebelumnya dibekali pengetahuan atau metodologi pengajaran ketika situasi seperti ini terjadi. Langkah tercepat yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak atau akibat dari adanya coronavirus 19 ini adalah dengan melakukan pembatasan sosial dan juga yang diterapkan pada dunia pendidikan. Atas hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadine Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona 2019. Kemudian disusul untuk menguatkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran virus COVID-19. Walaupun pembelajaran ini menggunakan kecanggihan serta kemajuan teknologi, namun pembelajaran online ini terbilang sebagai
proses pembelajaran baru sehingga tenaga pendidik maupun peserta didik memerlukan waktu untuk beradaptasi. Terhambatnya sistem pada bidang pendidikan karena adanya virus corona yang menyebabkan timbulnya jarak antara peserta didik dan tenaga pendidik, kemudian menghadirkan kesulitan terbaru dalam mengajar dengan kondisi jarak jauh. Dengan sistem pengajaran tersebut, tenaga pendidik kesulitan dalam memberikan ilmu pengetahuan menggunakan kemampuan kecerdasan emosional, sementara kemampuan guru tersebut sangat dibutuhkan dalam mengajar agar peserta didik dapat menerima pelajaran dengan mudah dan menyenangkan. Kecerdasan emosional tentu sangat diperlukan dan berperan penting dalam tumbuh kembang peserta didik untuk kelak dapat digunakan pada proses pengelolaan emosi diri sendiri, khususnya pada emosional yang bersifat negatif. Yogianya, kemampuan peserta didik dalam mengelola emosional, kemampuan peserta didik mengenali emosi orang lain, kemampuan mengendalikan emosional, memotivasi diri sendiri, serta membina hubungan baik dengan orang lain merupakan bagian dari kecerdasan yang turut mendukung kecerdasan intelektual. Karena itu, sekarang ini salah satu masalah faktor eksternal yang dihadapi dunia pendidikan adalah bagaimana menumbuhkan kreativitas guru dalam proses belajar mengajar agar peserta didik mendapatkan pengetahuan yang cukup dan memadai dengan menerapkan kecerdasan emosional dalam kondisi jarak jauh. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa pendidik merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap dalam memberikan pengajaran yang lebih layak dan efektif. Ajaran memuat kemampuan pendidik yang perlu digunakan ada 3, yaitu emotional question, spiritual question, dan intelligent question, yang artinya pendidik wajib menerapkan kecerdasan emosional, kecerdasan dalam memberikan ilmu pengetahuan atau kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Biasanya pendidik hanya menerapkan kecerdasan intelektual dalam artian kecerdasan dalam memberikan ilmu pengetahuan tanpa melibatkan kecerdasan emosional, khususnya pada SMPN 1 Bontomaranu yang masih sering terjadi sistem pendidikan dan teknik pengajaran yang belum mencapai tujuan Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Adapun hasil observasi yang terdapat di lapangan, yang pertama, beberapa tenaga pendidik mengajar tanpa menerapkan ketiga dari kemampuan yang seharusnya diterapkan oleh pendidik. Kemudian yang kedua, pendidik yang kurang bersosialisasi. Yang ketiga, penggunaan verbal yang tidak seharusnya. Dan yang keempat, adanya kendala atau hambatan yang terdapat selama pembelajaran daring dalam menerapkan kecerdasan emosional. Dengan ini diangkat judul Inovasi Kecerdasan Emosional pada Pembelajaran Daring di SMPN 1 Bontomaranu, Kabupaten Goa. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring dalam menerapkan kecerdasan emosional. Yang kedua, apakah kendala atau hambatan pelaksanaan pembelajaran daring dalam menerapkan kecerdasan emosional. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran daring dalam menerapkan kecerdasan emosional. Yang kedua, untuk mengungkap kendala apa saja yang dihadapi pelaksanaan pembelajaran daring dalam menerapkan kecerdasan emosional. Kemudian terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yang kedua, manfaat praktis. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, implementasi. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, yang artinya dilakukan dan diterapkan adalah yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Pembahasan yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Berawal dari pembahasan dari emosi. Emosi itu berasal dari kata lain yaitu emover, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Menurut Goleman, emosi merujuk pada satu perasaan dan pikiran yang khas, yaitu keadaan biologis dan psikologi dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Adapun ciri kecakapan emosional mencakup yang pertama, pengendalian diri, kemudian yang kedua, semangat diri sendiri, yang ketiga,
ketekunan diri. Yang keempat, kemampuan dalam memotivasi diri sendiri. Sementara kecerdasan emosional menurut Salovey mendefinisikan kecerdasan emosional himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi untuk membimbing pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu, peranan lingkungan terutama orang tua pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional berakar dari konsep social intelligence, yaitu suatu kemampuan memahami dan mengatur untuk bertindak secara bijaksana dalam hubungan antar manusia. Adapun indikator kecerdasan emosional, yang pertama, mengelola emosi, yang kedua, mengenali emosi orang lain, mengendalikan emosi diri, kemudian memotivasi diri sendiri, kemudian membina hubungan dengan orang lain, dan yang terakhir, memahami emosi diri sendiri. Kemudian, subbab pembahasan ketiga pada tinjauan pustaka ini yaitu pembelajaran daring, yang memuat pembahasan yang pertama e-learning dan tugas dan peran guru. E-learning terdiri dari dua bagian, yaitu yang merupakan singkatan dari elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi, e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Jadi dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan perangkat komputer atau perangkat elektronik lainnya. Dalam penjabaran pembahasan tugas dan peran guru, guru berpengertian bahwa suatu jabatan profesional yang harus memenuhi kriteria profesional yang meliputi syarat-syarat fisik, mental, atau kepribadian, keilmiahan, atau pengetahuan dan keterampilan. Sementara tugas guru sebagai profesi meliputi pendidik dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada peserta didik. Kemudian, peranan guru adalah serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan anak didiknya yang menjadi tujuannya. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran e-learning atau pembelajaran daring dapat diakses pada https guruberbagi.kemendikbud.go.id. Selanjutnya, kemudian yang menjadi kriteria pembelajaran daring atau e-learning, yang pertama yaitu e-learning bersifat jaringan. Yang kedua, e-learning dikirimkan kepada pengguna melalui teknologi komputer dengan menggunakan standar teknologi internet. Selanjutnya, kerangka konsep merujuk pada Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya undang-undang tersebut, dikeluarkannya Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat, kemudian disusul dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran daring dalam menerapkan kecerdasan emosional dan mengetahui kendala pelaksanaan pembelajaran daring dalam menerapkan kecerdasan emosional. Sehingga diharapkan dengan adanya surat edaran tersebut, maka implementasi kecerdasan emosional pada pembelajaran daring di SMPN 1 Bonto Maranu dapat terlaksana. Kemudian, bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis dan lokasi penelitian. Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dan lokasi penelitian ini berlokasi di SMPN 1 Bonto Maranu, Desa Pakato, Kecamatan Bonto Maranu. Dan juga yang menjadi jenis pendekatan dari penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian bagian B yaitu fokus penelitian dan deskripsi fokus. Fokus penelitian implementasi kecerdasan emosional pada pembelajaran daring di SMPN 1 Bonto Maranu, Kabupaten Goa.
Kemudian yang menjadi deskripsi fokus, yang pertama, kemampuan pendidik SMPN 1 Bontomaranu dalam menerapkan kecerdasan emosional. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran daring dalam menerapkan kecerdasan emosional. Yang ketiga, hambatan atau kendala pada pembelajaran daring dalam menerapkan kecerdasan emosional. Dan yang bagian C, sumber data dan informan. Yang pertama, sumber data primer, dan yang kedua, sumber data sekunder. Bagian D, instrumen penelitian. Yang pertama, pedoman wawancara, yang kedua alat tulis, dan yang ketiga rekaman suara dan kamera. Bagian E, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, wawancara, dan yang terakhir dokumentasi. Bagian F, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga verifikasi data, penarikan, dan kesimpulan. Dan bagian terakhir, bagian G, teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, perpanjangan pengamatan, yang kedua meningkatkan ketekunan, dan yang ketiga triangulasi dan member check. Sekian dari pemaparan proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.